stand. And today I walk beside Him. For He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom jemaat yang terkasih. Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kembali pada hari ini. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita puji dan muliakan Allah Tritunggal kita. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah pada hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin.
beserta dengan saudara sekalian. Mazmur 63 ayatnya yang kedua sampai yang kelima berkata, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Jemaat yang terkasih, seperti pemazmur yang menyatakan kerinduannya kepada Allah, mari setiap kita juga memiliki perasaan yang rindu kepada Allah. Mari kita sembah Allah kita dengan penuh kerinduan, dengan segenap hati dan jiwa kita. Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh ubah hatiku, jadikanku jamah, aku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamah, aku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Hanya Engkau, Allah yang kudus, yang layak terima pujian dan sembah kami. Biarlah pujian yang kami pujikan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih bisa menyembah-Mu, memuji-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama. Itu semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang begitu besar bagi kami, yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa kami. Mari setiap kita masing-masing berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Kita ungkapkan segala isi hati kita kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih kalau Tuhan sudah melayakkan kami untuk masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Bawa hati kami untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita sambut berita anugerah dengan berdiri. Berita anugerah diambil dari Roma 8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari jemaat, kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejaramu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejaramu yang kosong para penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejaramu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejaramu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dalam janji-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejaramu. Roh Kudus terus meluap di hatimu,
bencanamu. Roh Kudus terus meluami hatimu dengan kuasa-Nya. Benar Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh meluap, mengalir dalam hati kami. Biarlah pribadi Roh Kudus sendiri yang menggerakkan kami, membuat kami rindu untuk terus dekat dengan Tuhan. Buat kami terus bergairah menikmati firman Tuhan. Kalau pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami rindu Roh Kudus boleh hadir, boleh terus menolong kami, boleh terus membuat kami semakin rindu, semakin haus untuk menikmati firman Tuhan. Tuhan yang tolong beritaan firman hari ini, biarlah sungguh hanya firman Tuhan yang boleh dinyatakan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membaca salah satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama dari rumah, juga dari sini tentunya ya. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13, LAI memberi judul Salam. Ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan, bahkan melakukannya dalam hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sekalian ketika kita bicara soal Trinitas? Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Tentu sebagian besar dari kita langsung mengidentikan Trinitas itu sebagai doktrin yang ribet, doktrin yang susah, doktrin yang bikin otak panas gitu ya. Saya juga waktu dapat khotbah ini, waktu saya lihat, hidup dalam penyertaan Bapa, Anak dan Roh Kudus ya, hidup dalam penyertaan Tritunggal, Trinitas. Ini langsung bikin perut agak mules begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya hari ini pasti kita mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah di sini tanpa sadar Bapak Ibu sekalian ya, tanpa sadar otak kita itu biasa langsung tersetting gitu ya waktu dengar Trinitas. Oh ini doktrin yang susah untuk dipelajari, aduh lebih baik dihindarilah, saya cari khotbah-khotbah yang lain aja lah. Kalau Trinitas tunggu dulu lah, nantilah kalau otak udah fresh lagi siap baru saya dengar gitu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, akhirnya tanpa sadar ketika kita bicara Trinitas, kita lupa bahwa Trinitas itu bukan sekedar doktrin yang harus dimengerti secara logika, tapi juga satu doktrin yang perlu dialami, doktrin yang perlu dihayati kehadirannya. Jadi bukan cuma dimengerti secara logika, tapi juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan seperti apa sih kehadiran Trinitas itu? So what gitu? Jadi kenapa kalau ada Trinitas terus kenapa gitu? Apa Trinitas itu kenapa gitu ya? Apa sekedar doktrin atau adakah dampaknya, adakah kehadirannya dalam kehidupan kita? Nah, dalam hal ini jemaat Korintus harusnya sudah dapat menghayati kehadiran Trinitas jemaat sekalian. Dalam bagian yang kita baca, Paulus sudah di penghujung akhir suratnya kepada jemaat Korintus.
Satu pergumulan tersendiri bagi Paulus ketika menulis surat Korintus ini, karena ada banyak pergumulan. Tentunya saya percaya Bapak Ibu sudah sering dengar, entah itu mereka bergumul dengan konteks prostitusi yang sangat kental waktu itu, ada pergumulan-pergumulan soal perselisihan waktu itu, apalagi kota Korintus sangat terkenal dengan budaya pengen tenar, pengen punya kedudukan yang tinggi. Jadi jangan heran waktu itu gereja-gereja itu sering berantem, berusaha supaya saya harus paling utama, saya harus nomor satu. Itulah yang terjadi pada saat itu. Bahkan waktu itu ada banyak sekali pengajaran yang masuk ke kota Korintus. Yang gak heran, soalnya kota Korintus adalah kota metropolitan ya. Hari itu dia sangat terkenal, kota mungkin seperti Amerika begitu. Jadi setiap pengajaran banyak sekali yang masuk. Bahkan waktu itu Rasul Paulus sempat diragukan orisinalitas pengajarannya sebagai Rasul Kristus. Makanya muncul surat 2 Korintus, di mana Paulus ini berusaha meyakinkan bahwa iya, ajaran saya ini betul-betul bersumber dari Yesus Kristus. Jadi ada banyak pergumulan ketika menulis surat ini Bapak Ibu sekalian. Kayak kita akan menemukan banyak sekali nasihat-nasihat berkaitan dengan pergumulan tersebut. 1 Korintus 6, hidupmu adalah bait suci ya, bait Tuhan begitu ya. Di mana kamu harus menjaga kesucian hidup kamu. Terus ada juga nasihat hidup dalam kasih. Nasihat di 1 Korintus 3, jangan berselisih begitu ya. Jangan berantem. Sama anggota Kristus, jemaat Kristus harus punya kasih, kesatuan di dalamnya. Nah, akhirnya setiap nasihat-nasihat itu ditutup dalam salamnya gitu ya, dalam salam di bagian 2 Korintus 13 yang barusan kita baca. Nah, dalam salamnya ini Bapak Ibu sekalian, Paulus berharap jemaat dapat terus bersuka cita. Walaupun perjuangan untuk hidup sebagai pengikut Kristus itu pasti akan menguras hati, menguras fisik mungkin, tapi Paulus rindu supaya sukacita dari Kristus itu tetap ada. Jangan sampai kekhawatiran dan kegelisahan itu melebihi sukacita yang Tuhan kasih. Makanya dalam penjara sekalipun Paulus bilang bersukacitalah. Karena sukacita Kristus itu melebihi dari segala hal. Dan harusnya bisa dirasakan. Kemudian Paulus belum berhenti Bapak Ibu sekalian, di situ dibilang, saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Usahakanlah supaya diri ini semakin hari boleh berubah, semakin hari semakin serupa Kristus. Jangan sampai kita malah stagnan menikmati dosa begitu ya, tanpa ada perubahan. Paulus bilang jangan, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Gimana supaya sempurna? Paulus bilang di situ, terimalah segala nasihatku. Jadi gimana supaya sempurna? Apa toolsnya? Gimana caranya? Terimalah segala nasihatku. Kenapa harus terima segala nasihat Paulus? Karena nasihat Paulus itu sumbernya langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Langsung dari firman Allah. Disitulah Paulus berharap supaya jemaat Korintus sehati sepikir. Gitu ya. Jadi dibilang situ, usahakanlah dirimu sempurna, terimalah segala nasihatmu, disitulah kamu bisa sehati sepikir. Sehati sepikirnya di mana? Sehati sepikir dalam menjadikan firman Allah sebagai standar kehidupan mereka. Standar kehidupan orang percaya. Jadi sehati sepikir bukan berarti sama merek baju, sama warna baju, tapi sama dalam menjadikan firman Allah sebagai standar kehidupan mereka. Disitulah seharusnya setiap pergumulan, entah itu perselisihan, perkelahian, hidup yang mungkin tergoncang untuk mengganggu kesucian hidup, di situ bisa dikontrol, di situ bisa berkurang, dan semakin hari jemaat di Korintus, bahkan setiap kita bisa semakin serupa Kristus. Bahkan lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, di situ di dalam ayat selanjutnya Paulus meminta jemaat Korintus untuk memberikan apa Bapak Ibu? Memberikan cium kudus gitu ya. Cium kudus, so sweet gitu ya, cium kudus gitu. Tapi jangan diartikan cium kudus ini secara literal gitu ya. Oh mereka berciuman bibir dan lain sebagainya, enggak. Ini satu lambang, satu gambaran di mana Paulus rindu sekali ada kasih sayang di antara mereka ya, ada kasih sayang sebagai anggota keluarga Allah. Itu berarti menandakan adanya relasi dan kesatuan di antara mereka. Ada hubungan yang deep gitu ya. Kalau di NTT gitu Bapak Ibu sekalian, kalau saudara sama saudara ketemu, itu NTT asli ya. Mereka cium hidung Bapak Ibu sekalian. Itu kalau dekat. Siapa yang orang enggak kenal, enggak bukan saudara, bukan siapa-siapa terus cium hidung kan agak aneh gitu ya. Tapi itu menandakan bahwa mereka dekat gitu. Jadi sebenarnya di sini cium kudus merupakan gambaran kerinduan Paulus supaya jemaat itu hidup dalam relasi yang penuh kasih sayang, penuh dengan kasih Kristus. Kurangilah perselisihan, kurangilah perkelahian. Jadikan firman Allah sebagai standar
kehidupan supaya hidup itu menjadi semakin indah, gitu ya. Dan di sini Paulus mengakhiri salamnya dengan memberikan doa berkat. Ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Disinilah Allah Trinitas itu dinyatakan peranannya Bapak Ibu sekalian. Menarik karena di sini kasih karunia Yesus Kristus dinyatakan lebih dahulu. Coba kalau Bapak Ibu ingat ketika doa berkat. Tidak pernah atau jarang sekali orang tuh atau pendeta hamba Tuhan berkatnya itu anugerah dari Tuhan Yesus Kristus duluan. Itu anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa. Biasanya itu kasih Allah Bapa dulu, anugerah Tuhan Yesus Kristus, baru persekutuan dengan Roh Kudus. Kenapa di sini kebalik gitu ya? Apa jangan-jangan ada perbedaan kualitas Allah dalam pikirannya Paulus? Sehingga ya sudah, kasih karunia Tuhan Yesus dulu, baru kasih Allah Bapa. Apakah ada perbedaan di sini Bapak Ibu sekalian? Jawabannya tentu tidak. Di sini, kenapa Paulus pakai atau berkatnya itu diawali dengan kasih karunia Tuhan Yesus? Karena bagi Paulus concernnya waktu itu adalah mengenai penebusan Tuhan Yesus Kristus, karya keselamatan yang Kristus kerjakan. Sehingga di sini dia pakai kasih karunia Tuhan Yesus duluan. Pun kalau dibolak-balik seharusnya tidak menjadi soal. Kenapa? Karena sama-sama Allah kok. 1, 3 pribadi. Tapi sama-sama Allah kan? Sama-sama Allah. Jadi mau diubah Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, gak jadi soal. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita punya satu Allah dalam 3 pribadi ya. Satu Allah, tapi cuma satu Allah. Jadi kalau dibolak-balik gak masalah harusnya. Nah, makanya kenapa di sini Paulus, karena dia concern, dia sangat begitu luar biasa merasakan anugerah Tuhan Yesus. Ingat dia bilang di antara semua orang yang paling berdosa, dia yang paling berdosa. Tapi anugerah Tuhan Yesus itu dinyatakan buat dia. Makanya dia betul-betul sangat feeling grateful, sangat anugerah itu benar-benar dia rasakan. Makanya di situ dia masukin kasih karunia Tuhan Yesus Kristus duluan, Bapak Ibu sekalian. Mengingatkan bahwa anugerah itu begitu melimpah, kasih karunia itu begitu luar biasa dinyatakan. Sekalipun manusia itu berdosa gitu ya. Makanya ada ayat yang bilang di mana dosa semakin melimpah, di situ anugerah itu pun semakin melimpah. Dosa semakin banyak, anugerah itu semakin melimpah. Disitulah Paulus menyatakan terlebih dahulu berkat dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian dikatakan juga ada berkat kasih Allah gitu ya. Setelah di situ dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah. Selanjutnya adalah kasih Allah. Ketika keselamatan dan penebusan itu menjadi bagian orang percaya, maka akan ada pengetahuan yang semakin jelas mengenai kasih Allah. Dalam firman Tuhan Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat ya, kasih Allah itu dinyatakan ketika kita masih berdosa. Jadi belum percaya aja kasih Allah dinyatakan gitu ya. Itu kasih Allah yang luar biasa. Lanjut lagi 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Kasih ini kayak gini nih. Jadi bilang kasih itu kayak gini nih loh. Ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita lebih dahulu yang sayang sama Allah, tapi Allah yang lebih dahulu sayang sama kita. Even kita masih dalam dosa, sekalipun kita masih dalam dosa. Maka benarlah firman Tuhan yang mengatakan apa yang dapat memisahkanku dari kasih Allah. Jadi ada lagunya kan, apa yang dapat memisahkanku. Gak ada. Di akhir lagu tak satu pun. Jadi gak ada satu pun sekalipun itu dosa. Jadi Bapak Ibu bayangkan berkat yang luar biasa dinyatakan, ada kasih Allah yang menyertai. Sekalipun kita jatuh bangun dalam dosa, tetapi kasih Allah itu tetap ada. Anugerah kasih karunia Tuhan Yesus itu tetap ada. Amazing grace, how sweet that sound. Bahkan belum berhenti sampai situ. Ada satu berkat lagi yang dinyatakan oleh Paulus, yaitu persekutuan dengan Roh Kudus. Inilah berkat yang luar biasa Bapak Ibu, di mana Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penghibur, pengingat, juga sebagai pribadi yang hadir. Dia hadir sebagai penuntun kehidupan kita. Dia yang menggerakkan, menggelisahkan hati kalau
kayaknya saya salah nih, Tuhan ini kayaknya dosa ini kayak nggak benar nih. Ada Roh Kudus yang menggelisahkan, ada Roh Kudus yang menuntun, menggerakkan, ini loh kamu harus kesini, ini loh kamu harus kesini. Roh Kudus juga yang menggerakkan hati ini untuk mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi kita kalau diselamatkan, kenapa kita nggak langsung meninggal kan pertanyaan? Karena kita masih punya tugas Bapak Ibu, kita masih punya tugas untuk mengerjakan keselamatan kita. Bersama-sama dengan Allah, kalau Bapak Ibu lihat dalam Yohanes 17, Bapak Ibu bisa baca nanti Yohanes 17, di situ ada doa Tuhan Yesus yang mengatakan kerinduan Tuhan Yesus supaya murid-murid mengalami kesatuan dengan Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus yang adalah satu dengan Bapa. Berarti apa Bapak Ibu sekalian? Berarti di sini Tuhan Yesus rindu kita memiliki kesatuan dengan Dia. Bukan cuma dengan pribadi Yesus Kristus, tapi juga kesatuan dengan Trinitas itu sendiri. Kesatuan dengan Allah Bapa, kesatuan dengan Allah Roh Kudus. Maka seharusnya pribadi Trinitas, kasih Allah, kasih karunia Yesus Kristus, anugerah bahkan persekutuan yang indah itu harusnya nyata dalam hidup kita, bahkan bisa dilihat dan dirasakan sama orang lain. Dengan kata lain, kita diajak untuk ikut serta masuk di dalam Allah Trinitas itu, memiliki persekutuan dengan Allah Trinitas, bahkan berkarya bersama-sama dengan Allah Trinitas. Jadi kehadiran yang sempurna dari Allah Trinitas itu bukan saja menjadi satu anugerah luar biasa di mana kita dapat aman, nyaman. Saya punya Allah yang kasihnya nggak ada endingnya, saya punya anugerah yang nggak terbatas, saya punya persekutuan yang indah dan Roh Kudus. Bukan cuma sekedar mensyukuri, tapi harusnya kehadiran Trinitas yang sempurna itu mampu menggerakkan hati kita untuk berpartisipasi, berkarya bersama Allah Trinitas. Jadi setiap anugerah kasih Allah, persekutuan yang indah itu harusnya gitu ya, Roh Kudus itu begitu ya, menggerakkan hati kita untuk saya harus berpartisipasi, berkarya bersama-sama dengan Allah. Tapi bukan untuk saya, untuk Allah. Ingat Roma 11 ayat 36, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dari Dia, untuk Dia, selama-lamanya untuk Dia. Nah, kehadiran Trinitas saya rasakan Bapak Ibu sekalian, walaupun lewat peristiwa kecil bahkan mungkin terdengar lucu. Jadi beberapa tahun belakangan ini ada satu game yang buat saya cukup ketagihan gitu ya. Cukup ketagihan, mungkin anak remaja tahu gitu. Dalam beberapa kesempatan saya ada jadwal khotbah, gitu, misalnya kayak sekarang ini ya Bapak Ibu, ada jadwal pelayanan firman. Kemudian dalam beberapa kali saya memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu bermain game ketimbang mempersiapkan firman Tuhan. Dan satu waktu ada momen-momen di mana saya lagi nggak suka, lagi males. Tuhan tunggu dulu, lagi penat sekali. Terus main game. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di situ saya rasa Allah benar-benar luar biasa sekali. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dalam permainan itu saya nggak pernah menang sama sekali. Saya nggak pernah menang. 10 kali main Bapak Ibu sekalian, 8 kali kalah, 2 kali menang. Bahkan pernah saya main terus kalah terus. Betapa kesal, betapa marahnya saya sampai akhirnya saya berhenti Bang. Tapi di situ saya sadar kayaknya memang Allah ini baik banget gitu ya. Allah kasih jurus-jurus jitu, cara-cara jitu supaya saya tuh stop main. Supaya saya diingatkan lagi ya, lewat Roh Kudus saya diingatkan, kamu mau pelayanan apa main game gitu kan. Mana yang lebih utama, firman Tuhan apa game? Iya benar. Di situ kehadiran Allah Trinitas saya rasakan. Bahkan di situ saya mulai digerakkan untuk saya harus do something, masa main terus gitu ya. Saya mesti do something yang bisa jadi berkat. Disitulah kepikiran cover lagu, nyanyi dari mana-mana, digabungin, edit video dan sebagainya. Dan saya percaya kalau bukan Allah yang menggerakkan hati saya, pasti saya masih main, pasti kacau sekali hidup saya. Nah itu pengalaman saya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian? Ini kisah saya, bagaimana dengan kisah Anda? Yang jelas merasakan penyertaan Trinitas tidak harus dengan pengalaman yang luar biasa yang sampai harus meregang nyawa gitu. Tapi puji Tuhan kalau ada di antara kita yang sampai meregang nyawa, itu satu hal yang luar biasa. Tapi mari melihat dengan hikmat dan kepekaan dari Allah bahwa ada banyak momen, ada banyak peristiwa yang bisa membuat kita merasakan dan mensyukuri
bahkan menyatakan kehadiran Trinitas itu sendiri. Waktu baca firman misalnya, kita fokus baca firman Tuhan, bicara soal Allah, tentang Tuhan Yesus Kristus. Tapi dalam momen yang sama, Roh Kudus lagi bekerja untuk menggerakkan hati kita, memimpin, memberikan hikmat supaya kita ngerti, oh saya harus merespon seperti apa nih firman Tuhan. Sehingga saya mengerti, oh respon seperti apa yang baik yang bisa saya lakukan. Itu tidak terlepas dari tuntunan Roh Kudus. Di situ Allah Trinitas berkarya Bapak Ibu sekalian. Atau di masa-masa Covid hari ini, kalau kita masih bisa bernapas, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa diberikan hikmat untuk menjaga kesehatan, itu semua karena kebaikan Allah. Allah terus menolong kita, memampukan kita. Bahkan di saat kita bisa bahkan rindu untuk berbagi dengan orang lain, disitulah Allah Roh Kudus lagi bekerja menggerakkan hati kita supaya kita mengerjakan keselamatan kita, menyatakan kasih Yesus Kristus. Atau dalam keluarga Bapak Ibu sekalian, dalam keluarga misalnya, bersyukur karena kebaikan Allah, kita punya anggota keluarga, bahkan dengan anugerahnya gitu ya, keluarga kita ada yang percaya Tuhan, datang ke gereja, bahkan sangat aktif, anak-anak kita aktif pelayanan di remaja, di pemuda, atau setidaknya datang kebaktian, ikut ibadah, itu satu anugerah yang luar biasa. Dan saya percaya tentunya Roh Kudus itu menggerakkan kita, mengingatkan kita sebagai orang tua untuk mendidik dan membawa anak-anak kita mengalami Tuhan. Bukan sekedar mengoper kepada gereja, ya udah kamu aturin ya biar anakku bisa mengalami Tuhan. Enggak berhenti sampai situ. Karena keluarga adalah tempat pemuritan yang pertama. Tempat di mana semua orang bisa mengalami Kristus harusnya dalam keluarga. Bukankah itu pun bagian dari karya Trinitas? Allah yang begitu baik memberikan anggota keluarga, juga ada anugerah ketika keluarga kita bisa percaya, dan Roh Kudus di situ bergerak menggerakkan hati kita untuk bisa membawa keluarga kita, anggota keluarga kita, anak-anak, entah orang tua, suami, istri. Jadi buat saya ketika ini nih ada renungan nih, baca ya. Buat saya belum berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar bagi ke anggota keluarga ini ada renungan baca. Tapi gimana nih, ayo baca sama-sama. Ayo kita gumuli bersama-sama, ayo kita alami bersama-sama. Disitulah kita menyatakan karya keselamatan Kristus. Bukan cuma sekedar nih kasih toolsnya ya, kamu baca dewe, kamu kerja dewe, bikin dewe. Enggak. Tapi ketika dalam keluarga itu kita bisa bersama-sama belajar mengalami Tuhan. Disitulah Trinitas itu begitu sangat bisa dirasakan kehadirannya. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kita bahwa Trinitas itu bukan hanya sekedar harus dipahami secara logika, tapi pun harus bisa dialami dan dihayati dalam kehidupan setiap hari. Apalah artinya kalau kita memahami dengan sempurna, dan saya percaya tidak akan pernah sempurna begitu ya, memahami dengan lengkap, cukup banyak mengenai Allah Trinitas, tapi kita nggak pernah ngalamin kehadirannya. Bukankah itu sama aja dengan kita hanya ya udah buang bahasa gitu ya, hanya ngomong aja gitu, tapi nggak pernah alamin. Bukan berarti kita nggak usah belajar gitu ya, bukan berarti kita nggak usah belajar dan mendalami, tapi bagaimana dalam hidup ini apa yang kita pahami itu bisa kita alami, bahkan kita rasakan dan kita nyatakan. Jadi bukan cuma sekedar ngomong-ngomong, tapi kamu alami, kamu juga bisa nyatakan. Jadi semoga setelah ini kita bisa punya waktu untuk merenung, kehadiran Trinitas seperti apa yang terjadi dalam hidup saya. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong setiap kita. Selamat menikmati dan mengalami penyertaan Trinitas. Allah Trinitas memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap momen yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, baik itu yang mungkin menyukakan kami ataupun mendukakan kami mau bersyukur. Karena kami tahu setiap hal yang terjadi dalam hidup kami adalah baik, dan Tuhan tentu menyiapkan rencana yang paling indah buat setiap kami. Karena itu kepada Allah yang mempunyai rencana terindah dalam kehidupan kami ingin menaikkan doa kami. Kamu terus berdoa Tuhan untuk kondisi dunia hari ini yang masih terus bergumul dengan pandemi yang ada. Kami percaya ini bukan satu hal yang mudah, tapi kami juga percaya, meyakini bahwa Tuhan terus memegang kendali atas kehidupan ini. Kami percaya Tuhan terus hadir, bahkan Tuhan mempersiapkan satu hal yang baik, yang luar biasa yang ingin Tuhan nyatakan buat setiap kami. Karena itu kami terus berdoa Tuhan, khususnya untuk setiap pasien-pasien yang mungkin lagi sedang bergumul, terus berjuang menghadapi virus yang menyerang tubuh mereka. Biarlah Tuhan yang boleh menguatkan mereka, Tuhan yang boleh terus memberikan sukacita, Tuhan yang boleh terus mengingatkan mereka untuk bersandar penuh pada Tuhan. Bahkan boleh mengikuti setiap langkah-langkah medis yang harus dilakukan supaya mereka boleh peroleh kesembuhan. Tuhan yang tolong, dengan iman mereka boleh tetap memandang pada Tuhan. Terusnya kami menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit, terlepas dari pandemi, sakit apapun hari ini Tuhan yang boleh tolong sertai. Tuhan yang menjamah, kami percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Nah itu biarlah Tuhan yang boleh terus menolong. Tuhan yang hadir bersama-sama dengan mereka, memberikan mereka hati untuk tetap percaya dan beriman pada Tuhan. Menyerahkan terkhususnya untuk penatua trio yang masih dalam proses pemulihan, Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin. Biarlah dalam proses pemulihan ini penatua trio boleh terus merasakan kehadiran Tuhan. Juga menyerahkan untuk pendeta Hero yang sedang sakit, mungkin terus dalam proses check up dan sebagainya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong pendeta Hero dalam setiap langkah-langkah medis yang dilalui. Biarlah Tuhan hadir juga di situ, dan biarlah pendeta Hero boleh terus mengalami lawatan Tuhan. Dan dalam perkenanan Tuhan, kami rindu pendeta Hero dan penatua trio boleh sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap dokter, perawat, tenaga medis yang terus berusaha di garda depan untuk berjuang melawan pandemi ini. Bahkan mungkin melawan penyakit-penyakit yang lain, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong, menguatkan mereka. Tidak lupa Tuhan menyerahkan untuk setiap pemerintah yang ada. Biarlah setiap hal-hal yang harus dipilih, keputusan yang harus diambil, itu semua bersumber daripada hikmat Tuhan. Kami percaya Tuhan memegang kendali, Tuhan yang memegang setiap hal dalam kehidupan ini. Karena itu kami terus menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Setiap badan pemerintahan kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Proses untuk memasuki new normal, satu keadaan normal yang baru, yang mungkin harus perlu adaptasi di sana sini, tapi biarlah Tuhan yang terus berikan hikmat, juga berikan setiap kami kepekaan untuk mengerti bagaimana harus melangkah dan menjalani hidup dalam melewati new normal ini. Menyerahkan untuk setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun yang saat ini juga tengah berjuang, mungkin dengan setiap proses ibadah yang mungkin berubah-ubah, tapi biarlah Tuhan yang terus hadir, Tuhan yang boleh menolong untuk setiap proses rekaman, live streaming dan sebagainya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terlebih kami menyerahkan setiap kami jemaat Tuhan boleh terus menikmati hubungan kami dengan Tuhan, menikmati dan mengalami relasi kami dengan Tuhan.
Dan biarlah kami boleh semakin percaya berserah penuh pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang boleh terus kami muliakan dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan pribadi, kami lepas pribadi, biarlah Tuhan yang boleh menolong. Kami percaya Tuhan yang paling mengerti setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang berjalan menjadi gembala yang menuntun kami dalam lembah yang mungkin saat ini begitu dalam dan gelap. Biarlah Tuhan yang terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh menaikkan syafaat kami. Dan biarlah Tuhan yang boleh mendengar setiap seru dan doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan, yang kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tetap bersyukur dalam segala keadaan, apapun yang kita alami saat ini. Mengapa? Karena Allah Bapa kita adalah setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, kita tetap bersyukur sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit sekarang ini. Melalui kesempatan ini, kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tetap menyatakan ucapan syukurnya melalui persembahan kita dengan penuh keyakinan bahwa anugerah dan berkat dari Allah Bapa kita senantiasa dicurahkan. Persembahan dapat dikirim melalui transfer Bank BCA atau melalui metode scan QR. Fintech seperti OVO, Dana, GoPay, dan lainnya. Atau kalau tidak sempat keduanya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat masukkan dalam amplop. Setelah 1 bulan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dapat menelpon di kantor gereja dengan nomor telepon yang tertera maupun nomor WA yang tertera. Petugas atau karyawan kantor gereja akan mengambil ke rumah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita harus mendoakan agar kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita dan juga rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang merupakan sumber berkat dan sumber kasih dan juga sumber penghiburan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan senantiasa memelihara hidup kami. Kami ingin membawa persembahan kami ini Tuhan, kiranya boleh berkenan di hati Tuhan. Dan ajarlah kepada kami Tuhan, untuk setiap hari kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita patut bersyukur karena Allah telah menciptakan, menebus, dan menyertai kita dengan roh-Nya sendiri. Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita dan senantiasa menuntun kita kepada kebenaran. Oleh sebab itu, kita harus tetap yakin dan percaya akan janji penyertaan Tuhan kepada kita. Biarlah pujian berikut ini memberikan ketenangan bagi kita,
bahwa Allah Tritunggal senantiasa menyertai kehidupan kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ku sesakan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh menjadi saksi Kristus, supaya Tuhan boleh senantiasa dipuji dan dimuliakan. Dan saat ini mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan, penghiburan, tuntunan dari Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampaknya yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa, karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan paling pokok sudah tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, gereja yang adalah tubuh Kristus tidak dapat tinggal diam jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita yang lebih dari 55 orang saat ini yang membutuhkan kasih daripada kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya, kita akan memberikan persembahan dengan nilai 100.000. Maka persembahan yang diberikan, yang ditransfer atau pakai media lain adalah senilai 100.019, angka 19 di belakang angka persembahan yang kita transfer, atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Dikutip dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.